Wallahi ma dzukiral habibu ladal muhibbi illa wa adhawalihan naswana. Ainal muhibbuna alladzina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisihana. La yasma'una bi dzikri tohal mustafa illa bihin ta'asu wa adhabarona. Fahdajatil arwahu tashtaqul liqa wa tahinnu tas'alur rabbah ridwana. Halul muhibbina kadza fasma' ila syaril musyaffa'i warhifil adhana. Wangsit ila awsafi tohal mujtaba wahdir ligal bika yamtali wijdana. Ya Rabbana salli wa sallim daima ala habibika man ilaika da'ana. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayol hadirun ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikut dinul qayyim. Fala tadzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seru sekalian alam, kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan kami pun bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Salawat dan salam Allah semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan tentunya kepada kita semua dan umat akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri pribadi khususnya dan kepada jemaah umumnya. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan semua perintah-perintahnya, dan yaitu menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan kita menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka kita tergolong kepada muttaqin, golongan yaitu orang-orang yang bertakwa. Karena balasan bagi umat yang bertakwa tiada lain, al-jannatu arduhas samawati wal ard, surga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fi tarikhil Islam, di dalam kalender Islam, asyahru ba'da Dzulhijjah, bulan setelah bulan yaitu Zulhijjah, huwa al-Muharram, yaitu bulan Muharram. Wal makna al-Muharram, dan arti dari bulan Muharram itu, al-Muharram itu huwa al-Karim, yaitu mulia. Wa ismul ukhra minal Muharram, dan nama lain dari bulan Muharram itu huwa Asyura, yaitu bulan Asyura. Limadza summiya bil Muharram? Kenapa dinamakan bulan Muharram? Likafratil waqi'ah fihi, karena di dalam bulan Muharram itu terjadi peristiwa-peristiwa yang besar. Al-mithal, contohnya, anna khalifata Umar bin Khattab, sesungguhnya Umar bin Khattab qad sabata, telah menetapkan al-Muharram
yaitu hijriyatan sebagai tahun hijriyah. Pada 10 Muharram waktu itu taubatun Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu taubatnya Nabi Adam alaihissalam atas perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Nabi Adam alaihissalam melanggar larangan Allah dan beliau pun menerima konsekuensinya, yaitu diturunkan ke dunia dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan doa taubatnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua, pada 10 Muharram itu a'tainahu Sulaimana wal mulk, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Sulaiman, Nabiullah Sulaiman alaihissalam, yaitu kerajaan yang besar. Di dalam tafsirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada Sulaiman, ya Sulaiman, khuyyiru bainal ilmi wal mulk, pilih di antara engkau, yaitu kerajaan apapun. Ketika itu Nabiullah Sulaiman memilih ilmu dengan keutamaan ilmu, maka Allah memberikan kerajaan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Pada 10 Muharram pada waktu itu diselamatkannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu dari bakaran api. Pada 10 Muharram salamatu Musa mimma haribatil fir'aun wa junudi, yaitu selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Salamatu Yunus minal ambar, selamat dan keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan. Dan tentunya masih banyak, yaitu peristiwa-peristiwa besar pada bulan Muharram pada waktu itu. Hadirin sedang salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan apa yang disunnahkan ketika, yaitu pada bulan Muharram? Yang pertama yaitu berpuasa. Di dalam sejarah Islam, ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul sesampai yaitu di kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Rasul bertanya kepada orang-orang Yahudi itu, hari apa ini? Mengapa engkau berpuasa? Mereka orang-orang Yahudi mengatakan, orang-orang Yahudi menjawab, ini adalah hari agung, hari ketika Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami pun berpuasa. Dalam kitab Riyadhatus Shalihin dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasannya Rasulullah SAW shoma yaumi Asyura, Rasul berpuasa yaitu di Asyura. Wa amaroha bisiyami, dan Rasul memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa. Kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kalau saya berpuasa pada Muharram, apa yang saya dapatkan? Rasul tersenyum dan Rasul mengatakan, puasa Muharram yukafirus sanatal madiyah. Puasa Muharram itu dapat menghapus dosa, yaitu setahun yang lalu. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, man shoma yauma Asyura, barang siapa yang berpuasa di bulan Muharram, Asyura, minal Muharram, pada bulan Muharram, a'tainahu ta'ala thawaba 10 ta'ala fil malakin, maka Allah memberikan pahala, yaitu 10.000 pahalanya malaikat. Man shoma yauma Asyura, barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura,
u'tiya thawaba asyarata alafin syahidin, maka Allah memberikan pahala 10.000 pahalanya orang yang mati syahid. Man shoma yauma asyura minal muharram, barang siapa yang berpuasa Asyura di bulan Muharram, maka u'tiya thawaba asyarata alafin hajin wa mu'tamarin, maka Allah memberikan pahala seperti pahalanya orang yang melaksanakan haji dan umrah. 10.000 pahala orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Yang kedua, amalan yang disunahkan pada bulan Muharram ini yaitu menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahim." Seorang penyayang akan disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi, sayangilah makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Niscaya yarhamukum man fis sama, Zat yang Maha Penyayang, Zat yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para malaikat-malaikatnya akan menyayangi kita semua. Kita ketahui bahwasannya di dalam tafsirnya, Umar bin Khattab dibebaskan dari siksa kubur. Umar bin Khattab dibebaskan dari pertanyaan kubur gara-gara yaitu menyayangi seekor burung pipit. Tentunya menyayangi anak-anak yatim lebih utama, karena makhluk Allah bisa jadi manusia, hewan, tumbuhan, alam, dan tentunya kita saling berkasih sayang, terutama anak-anak yatim. Rasulullah SAW bersabda, "Mammasahayatahu, barang siapa yang mengusap kepala atau rambut ala roksi yatimin, yaitu kepalanya orang anak yatim, yaumi asyura, pada bulan Asyura, rafa'allahu bikulli sya'ratin, maka Allah angkat derajatnya di setiap yaitu rambut-rambut setiap yaitu 1 derajat. Wa man fattara mu'minan, barang siapa yang memberikan makanan minuman kepada orang yang berbuka puasa Lailata Asyura, pada malam bulan Asyura, faka'annama aftara indahu, maka seolah-olah ia memberikan yaitu makanan atau buka jami'u ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh yaitu umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asba'a butunuhum, sampai dengan yaitu kenyang perut mereka. Barang siapa yang melapangkan keluarganya, maka Allah akan melapangkan rizkinya sepanjang tahun itu. Tentunya yaitu memberikan makanan, minuman kepada saudara-saudara, kepada ahli keluarganya, maka fadilahnya itu yaitu sangat besar. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, man at'ama wa asroba akhahu, barang siapa yang memberikan makanan minuman kepada saudaranya sehingga saudaranya tidak merasa lapar, tidak merasa kehausan, ba'udam minan nari, mereka dijauhkan dari api neraka sejauh yaitu sab'a khonatik, 7 parit. Sedangkan 1 parit dengan parit yang lainnya jaraknya, kalau seandainya kita berjalan kaki, itu memerlukan waktu 700 tahun. 700 tahun kali 7, dia dijauhkan dari api neraka dan tentunya didekatkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, amalan yang disunahkan pada bulan Muharram atau bulan Asyura ini ialah yaitu memperbanyak membaca istighfar. Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ufirat anu khatayahu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya sebanyak bumi di lautan, walaupun dosa-dosanya sebanyak yaitu
pasir yang ada di pepantaian, walaupun dosa-dosanya sebanyak langkah semut kamadabinam, walaupun dosa-dosanya sebanyak daun yang ada di pohon. Kalau seandainya astaghfiru wa atubu ilaih, kita memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan bihadza saumi Asyura, dengan puasa Asyura wa amala ma yasunuhu, dan mengamalkan apa yang disunahkannya, tentunya kita dapat mengambil iktibar, pelajaran, hikmah dari peristiwa-peristiwa itu, sehingga menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita di tahun baru ini meningkat dan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardh. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian semua." Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana waqti hajatana wa aghfir amalana wa auladana wa habibna linasi ajma'in. Allahumma rizqna warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rizqna warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rizqna warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.